Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Elsa Putra akan menjawab PTI. Satu, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Jelaskan tujuan dan fungsi dari teknologi informasi. Teknik informasi adalah cara kita menggunakan komputer dan perangkat lain mengelola dan berbagi informasi. Ini termasuk perangkat keras seperti komputer, perangkat lunak, aplikasi, dan jaringan seperti internet. Tujuan teknologi informasi: satu, mengelola informasi, membantu mengumpulkan dan menyimpan data agar mudah diakses. Kedua, meningkatkan efisiensi, membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah. Ketiga, membantu pengambilan keputusan, memberikan data yang berguna untuk membuat keputusan yang tepat. Keempat, komunikasi, memudahkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Lima, mendorong inovasi, seperti membantu menciptakan produk dan layanan baru. Fungsi teknologi informasi: ke-1, pengolahan data, mengubah data menjadi informasi yang berguna. Kedua, penyimpanan data dan menyimpan informasi agar bisa diakses nanti. Ketiga, distribusi informasi, menyebarkan informasi ke orang yang membutuhkannya. Keempat, keamanan data, melindungi informasi dari pencurian atau akses yang tidak sah. Kelima, analisis data, menganalisis data untuk mendapatkan wawasan baru. Keenam, otomisasi, menggunakan teknologi untuk melakukan tugas-tugas rutin secara otomatis. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan tiga perangkat keras input dan perangkat keras output, serta perangkat lunak dari teknologi informasi. Berikan contohnya. Teknologi masa depan seperti apa yang akan dirancang dalam bidang pemerintahan sehingga sebuah peran dapat digantikan dengan teknologi tersebut. Jelaskan. Perangkat keras input: satu, keyboard, alat untuk mengetik. Contohnya mengetik surat di komputer. Dua, mouse, alat untuk menggerakkan kursus dan mengklik. Contohnya mengklik ikon dan membuka program. Ketiga, scanner, alat untuk memindai dokumen menjadi file digital. Contohnya memindai dokumen untuk disimpan di komputer. Perangkat keras output: monitor, layar menampilkan informasi. Contohnya melihat video atau dokumen di layar. Kedua, printer, alat untuk mencetak dokumen di kertas. Contohnya mencetak laporan atau foto. Ketiga, speaker, alat untuk mengeluarkan suara. Contoh mendengarkan musik dari komputer. Perangkat lunak: satu, sistem operasi, program yang mengatur komputer. Contohnya Windows atau macOS. Kedua, aplikasi pengelola kata, program untuk membuat dan mengedit dokumen. Contohnya Microsoft Word. Ketiga, database, program untuk mengolah data. Contoh MySQL. Teknologi masa depan di bidang pemerintahan. Di masa depan, teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan blockchain dapat digunakan untuk menggantikan beberapa peran di pemerintahan. AI bisa digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan sehingga proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengolahan data, seperti dalam pemilihan umum atau pencatatan aset. Tiga, peran teknologi informasi multimedia di bidang pemerintahan. Satu, komunikasi yang lebih baik, multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video. Membantu pemerintahan menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Ini membuat masyarakat lebih paham tentang kebijakan dalam layanan pemerintahan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah bisa menggunakan multimedia untuk mengajarkan masyarakat atau pegawai tentang berbagai topik seperti program baru atau cara menggunakan layanan publik. Tiga, transparansi. Dengan menggunakan video dan grafik, pemerintah dapat menunjukkan bagaimana dana digunakan atau bagaimana keputusan diambil sehingga masyarakat lebih percaya. Keempat, layanan publik online.
Pemerintah bisa menyediakan informasi dan layanan melalui situs web atau aplikasi yang menggunakan multimedia, sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah kombinasi berbagai jenis media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Ini membuat pengalaman lebih menarik dan informatif. Contohnya, situs web pemerintah. Situs yang memungkinkan pengguna untuk mengklik video, mengisi formulir, atau peta interaktif untuk menemukan informasi tentang layanan publik. Aplikasi mobile. Aplikasi yang memberikan informasi tentang program pemerintah dan memungkinkan pengguna untuk masukkan atau melaporkan masalah. Presentasi interaktif. Presentasi menggunakan video, gambar, dan grafik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memahami kebijakan atau program tertentu. Keempat, cara meningkatkan kehadiran online perusahaan. 1. Pemasaran media sosial. Gunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. 2. Website yang mudah digunakan. Buat website yang sederhana dan mudah diakses agar pelanggan bisa menemukan informasi tentang produk atau layanan dengan cepat. 3. SEO. Optimasi mesin pencari. Pastikan website muncul di hasil pencarian Google agar lebih banyak orang menemukan perusahaan Anda. 4. Toko online. Jika menjual produk, buatlah toko online agar pelanggan bisa membeli barang langsung dari website. Kelima, konten berkualitas. Buat artikel, video, atau gambar yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan dan memberikan informasi yang berguna. Mengapa internet penting selama pandemi COVID-19? 1. Akses informasi. Selama pandemi, orang mencari informasi tentang kesehatan dan kebijakan pemerintah secara online. Kedua, belanja online. Banyak orang beralih ke belanja online untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak sosial. 3. Bekerja dari rumah. Banyak perusahaan beralih ke kerja jarak jauh sehingga internet menjadi penting untuk komunikasi dan kolaborasi. Keempat, koneksi sosial. Internet membantu orang tetap terhubung dengan keluarga dan teman melalui video call dan media sosial. 5. Jelaskan manfaat dan negatif dari media sosial. Berikan penjelasan media sosial Instagram dan TikTok mana yang lebih diminati. Berikan alasannya. Manfaat media sosial. 1. Koneksi sosial membantu orang terhubung dengan teman dan keluarga bahkan yang jauh. Kedua, pemasaran bisnis bisa mempromosikan produk dengan biaya rendah dan menjangkau banyak orang. 3. Sumber informasi menyediakan berita dan informasi terbaru dengan cepat. 4. Ekspresi diri menggunakan bisa berbagi foto, video, dan cerita tentang diri mereka. Kelima, komunitas memungkinkan orang berkumpul berdasarkan minat yang sama. Dampak negatif media sosial. 1. Kecanduan. Menggunakan berlebihan bisa mengganggu waktu dan kesehatan. Kedua, cyberbullying. Ada resiko penindasan atau bullying online. 3. Disinformasi. Artinya informasi palsu bisa menyebar dengan cepat. Keempat, privasi. Banyak orang tidak sadar akan resiko membagikan informasi pribadi. Kelima, perbandingan sosial bisa membuat orang merasa tidak puas dengan hidup mereka karena membandingkan diri dengan orang lain. Instagram vs TikTok. Instagram lebih banyak menggunakan dan fokus pada foto dan cerita. Banyak bisnis dan influencer aktif di sana. TikTok populer di kalangan anak muda dengan video pendek yang menghibur dan kreatif. Alasan minat, TikTok lebih diminati oleh anak muda karena konten yang cepat dan menghibur. Sementara Instagram cocok untuk berbagi foto dan menjalin hubungan. Sekian dari saya. Terima kasih.